Science untuk kelas 10, 11, dan juga 12. Nanti kalian bertemu dengan mata pelajaran saya, yaitu Science. Oke, dalam pembahasan yang pertama, Science itu kita ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu ada fisika, yang kedua ada kimia, yang ketiga ada sedikit dari biologinya. Oke, untuk semester yang pertama itu kalian akan belajar tentang fisika. Oke, fisika. Oke, dalam fisika ini, fisika sebenarnya apa sih? Apa itu fisika? Oke, fisika itu adalah ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antara materi dan juga radiasi. Di sini, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan juga pengukuran kuantitatif atau secara metode ilmiah. Nah, di sini kalian belajar fisika berarti itu adalah yang bisa diamati secara fisik. Oke, misalkan apa aja sih? Yang pertama, itu ada ukuran. Ukuran semua itu adalah bentuknya fisik. Terus suhu bisa kita lihat, ada pengukurnya. Itu suhu pun itu adalah salah satu fisik, bentuk dari fisika. Itu salah satunya dari fisika, itu bagaimana segala macam hal yang bisa diukur dan juga bisa dilihat atau diamati secara fisik. Itu adalah fisika. Yang pertama kita akan bahas tentang besaran dan juga satuan. Oke, pengukuran dalam besaran fisika itu banyak. Ada apa saja? Ada pengukuran, kita akan bahas jenis pengukuran, ada jenis besaran, ada alat ukur, banyak alat ukurnya, alat ukur panjang, massa, waktu, dan juga lain-lainnya. Hasil pengukuran, notasi ilmiah, konversi, dan juga angka penting. Itu adalah yang akan kita bahas di fisika bab satuan dan juga pengukuran. Kita akan menerapkan konsep dari besaran pokok, besaran satuan, dan juga satuan dalam pengukuran. Itu untuk kompetensi dasarnya. Selanjutnya 4.1-nya atau KD 4.1 itu melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan dari angka penting. Nah, itu untuk kompetensi dasarnya. Tujuannya kalian tentu saja bisa menjelaskan apa itu pengukuran, apa itu besaran, jenis-jenisnya, dan juga segala macamnya. Banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya kalian mengukur bisa dengan alat ukur. Itu salah satu indikator pencapaian dari tujuan pembelajarannya ini. Oke, yang pertama pengukuran. Oke, pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis yang dipergunakan sebagai satuannya. Itu adalah pengukuran. Kenapa pengukuran itu dilakukan? Pengukuran dalam hal ini adalah dasar dari pengujian suatu teori dalam sains. Yang kedua, kita itu harus perlu memiliki sistem satuan yang konsisten. Kalau bisa dibayangkan, kalau misalkan kita mengukur panjang itu kita dengan jengkal, setiap tangan kita itu berbeda panjangnya. Soalnya semua tangan manusia diciptakan berbeda-beda. Terus adanya ketidakpastian dalam pengukuran. Selanjutnya ada perlu aturan yang disepakati tentang ketidakpastian. Nah, aturan ini
kita tentukan dalam skala internasional atau sistem internasional. Banyak sistem pengukuran yang ada sistem standar. Sistem standar ini disetujui oleh yang berwenang dan biasanya ini oleh pemerintah. Yang kedua ada sistem internasional. Di sini sistem internasional itu berlaku secara global. Nah, secara global itu disepakati oleh Komite Internasional pada tahun 1960 dan juga dinamakan juga dengan MKS. Ada sistem Gaussian. Sistem Gaussian itu hanya dalam suatu daerah tertentu aja, yang itu dinamakan dengan sistem CGS. Lalu ada dalam kebiasaan di USA atau Amerika atau juga di Inggris, itu kalau misalkan panjang itu dalam inci, atau bisa dengan kaki, mil, atau beratnya itu pounds, dan juga yang lain-lainnya. Maka dari itu kita butuh untuk satu sistem yang bisa menyepakati seluruh pengukuran yang ada di dunia. Jadi seluruh ukurannya itu sama, dinamakanlah itu sistem internasional. Oke, sistem internasional kita udah bahas. Itu sistem yang digunakan secara global oleh seluruh dunia. Oke, itu yang perlu diingat. Kita masuk ke dalam besaran. Besaran secara umum itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu adalah besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua secara umumnya. Secara teoritisnya itu adalah besaran pokok dan juga besaran turunan. Apa sih besaran pokok? Apa itu besaran turunan? Besaran pokok itu adalah besaran yang telah disetujui satuannya secara sistem internasional. Kalau besaran turunan itu adalah turunan dari beberapa besaran pokok. Oke, apakah hanya ada itu aja? Ada dua, besaran pokok dan juga turunan? Oh, ternyata tidak. Oke, besaran fisika itu secara konseptual yang tadi itu ada dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kalau besaran pokok itu ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Yang tadi yang sistem internasional. Kalau besaran turunan itu besaran yang ditetapkan atau dirumuskan dari besaran-besaran pokok, atau diturunkan juga dari besaran-besaran pokok. Sedangkan secara matematis itu besaran ada dua. Yang pertama ada besaran vektor, yang kedua ada besaran skalar. Kalau vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Kalau skalar itu hanya nilai saja dan dia tidak ada arahnya. Ini ada namanya dimensi. Dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu ada panjang. Panjang itu satuannya meter. Lambang dimensinya adalah L besar. Terus yang kedua itu ada massa. Massa itu adalah satuannya kilogram. Dan dimensi besarannya adalah M. Lalu selanjutnya waktu. Waktu itu adalah satuannya sekon atau detik, dan lambang dimensinya adalah T atau time. Lalu selanjutnya suhu. Suhu itu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Lambang dimensinya adalah theta. Selanjutnya ada kuat arus. Kuat arus itu satuannya ampere. Ampere dimensinya adalah I besar.
Intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu adalah satuannya kandela atau CD. CD kandela, lambang dimensinya adalah J. Joule. Jumlah zat itu satuannya adalah mol. Lambang dimensinya adalah N. Oke, itu untuk besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Yang tadi ada yang pertama ada apa? Ya, itu ada panjang. Yang kedua massa, 3 waktu, 4 suhu, 5 kuat arus, 6 intensitas cahaya, 7 itu adalah jumlah zat. Oke. Selanjutnya kita bahas ke dalam besaran turunan. Besaran turunan terdiri dari beberapa besaran pokok. Kayak gimana sih Pak? Banyak. Contohnya 1, misalkan ada luas, itu adalah panjang kali lebar. Berarti satuan dari besaran pokoknya itu adalah meter, atau panjang besaran pokoknya, panjang dikali dengan panjang. Kalau dimensinya itu L. L dikali dengan L berarti L kuadrat. Itu volume, percepatan, gaya, massa jenis, kecepatan, tekanan, usaha, dan juga daya itu termasuk ke dalam besaran turunan. Oke, kita masuk ke dalam sistem matriks dalam satuan internasional. Itu banyak. Ini sama seperti notasi ilmiah. Berarti 10 pangkat berapa? Oke, 10 pangkat 18 itu eksa, 10 pangkat 15 itu peta, 10 pangkat 12 tera, 10 pangkat 9 itu giga, 10 pangkat 6 mega, dan yang paling kecil 18 itu adalah ato. Oke, analisis dimensi. Di sini dimensi menyatakan sifat fisik dari suatu kuantitas. Ini teknik untuk mengoreksi suatu persamaan. Dimensi banyak, ada panjang, massa, waktu, dan juga kombinasinya dapat diperlakukan sebagai kuantitas aljabar. Jumlah, kurang, kali, ataupun bagi. Ini penjumlahan dan pengurangan hanya untuk satuan yang sama. Ingat, satuan yang sama yang bisa dikurangi atau ditambahkan. Yang tadi saya contohkan. Pertama, misalkan ada panjang, satuan pokoknya atau besaran pokoknya. Satuan dari besaran pokok panjang adalah meter, dimensinya adalah L. Oke, yang pertama kita punya luas. Luas itu panjang dikali lebar. Maka L dikali dengan L, itu dimensi dari panjang. Itu L kali L berarti L kuadrat. Selanjutnya kita punya volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Itu sama. Satuan besaran pokoknya adalah panjang, satuannya adalah meter semua. Jadi dimensinya L dikali L dikali L, jadi L pangkat 3. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per second. Meter itu berarti dia panjang. Second dia adalah detik. Berarti detik itu berarti waktu ya. Oke, berarti panjang sama waktu. Dia dimensinya L per T. Berarti kalau misalkan dikalikan, L dikali T negatif 1. Itu untuk dimensinya. Itu untuk kecepatan. Kalau untuk percepatan itu meter per second kuadrat, M per S kuadrat. Meter itu panjang, second itu adalah waktu. Berarti
Dengan kata lain, kalau misalkan dikonversikan ke dalam dimensi, itu adalah L dikali T pangkat min 2. Oke, itu udah ngerti? Sip. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke dalam alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu adalah ada mistar. Kita mistar atau penggaris ya. Penggaris. Satuannya apa? Sentimeter, milimeter, dua-duanya. Oke, itu benar dua-duanya. Dua-duanya bisa. Ada sentimeter dan juga ada milimeter. Ketelitian untuk penggaris atau mistar itu adalah 1 milimeter. Di situ 0,1, 0,5, 0, sekian itu nggak bisa secara analitisnya, itu kurang tepat. Jadi ketepatannya adalah hanya 1 milimeter. Yang kedua, ada alat ukur jangka sorong. Jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,1 milimeter. Nah, di sini ada penjumlahan dari skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama itu adalah skala yang paling atas. Kalau skala nonius itu skala yang di bawahnya. Nah, kalian nanti bisa belajar pengukuran untuk jangka sorong. Misalkan di SMP udah pernah, alhamdulillah udah bagus, berarti kalian udah ngerti untuk pengerjaan atau pengukuran dengan jangka sorong. Alat ukur panjang lagi itu ada micrometer screw. Micrometer screw sama itu ada skala utama dan juga skala noniusnya. Skala utama itu ada yang di samping. Skala nonius itu yang diputernya. Diputernya itu kalian bisa lihat angkanya berapa. Nah, di sana ada penguncinya juga supaya dia nggak bisa kabur-kabur. Oke. Ketelitiannya itu micrometer screw adalah 0,01 mm. Di sana jadi 0,51, 52, 53 itu bisa secara rinci kelihatan di situ. Untuk alat ukur panjang dengan micrometer screw. Oke, sip. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.